Buku naskah yang akan dikonservasi karena rusak atau memiliki keasaman yang tinggi. Kertas memiliki kandungan asam yang disebabkan oleh zat kimia seperti perekat yang melekat pada buku, kandungan tinta, dan faktor lingkungan yang berpolusi. Korosi yang disebabkan oleh air, oksigen, dan asam akan membuat kertas menjadi rusak dan mengalami proses pembusukan yang akan mengkikis kertas serta membuat luntur. Survei kondisi. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui kertas itu rusak dan asam? Yang pertama, kertas yang sudah rusak dan rapuh, jika kita lipat ujung kertas sebanyak 3 kali, kertas itu akan hancur. Yang kedua, untuk mengetahui kertas kita mudah luntur atau tidak, kita dapat mengetes dengan meneteskan sedikit air pada kertas yang terdapat tinta. Jika kertas itu luntur, huruf yang terdapat pada kertas itu akan lepas. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat keasaman kertas, kita bisa menggunakan kertas indikator keasaman. Ketiga, teknik perendaman naskah dengan larutan PK. Sebelum melakukan perendaman naskah dengan larutan PK, kita harus survei kondisi pada kertas terlebih dahulu. Setelah itu, diberikan penomoran pada kertas agar susunannya tidak berantakan. Setelah itu, direndam dengan air bersih terlebih dahulu untuk menghilangkan debu. Perendaman ini dilakukan lembar demi lembar agar tidak rapuh karena perendaman yang terlalu lama. Agar tidak menempel dengan satu sama lain dan memaksimalkan larutan kimia. Lalu kertas direndam dengan cairan kalsium karbonat untuk mengurangi kadar keasaman pada kertas. Yang keempat, teknik bleaching. Setelah dilakukan perendaman dengan larutan PK, kita beralih dengan perendaman bleaching. Bleaching merupakan proses mereduksi unsur logam. Proses bleaching dilakukan sekali dengan bantuan alat penyangga selama 15-30 menit dengan menggunakan oxalic acid atau kalsium fitat agar menghentikan korosi pada kertas. Yang kelima, teknik pengeringan. Proses pengeringan dilakukan dengan suhu udara yang stabil. Di dalam ruangan, dikeringkan selama 1-2 hari, tergantung dari ketebalan kertas. Bila dikeringkan di luar ruangan, kertas akan kotor dan terpapar sinar UV yang akan membuat kertas mudah rusak. Penambalan atau penyambungan naskah yang bolong atau sobek atau laminasi. Kertas yang akan ditambal merupakan kertas yang sudah dibersihkan dan sudah dikeringkan. Alat serta bahan untuk penambalan kertas yaitu menggunakan tisu Jepang. Lalu direkatkan dengan gelatin yang dilarutkan dengan 50 ml gelatin. Lalu 100 ml air hangat, menggunakan kuas yang lembut, botol spray yang berisi gelatin, lalu spatula. Prosesnya, kita harus memeriksa apakah di kertas tersebut terdapat selotip atau alat khusus yang digunakan untuk merekat. Tisu Jepang ditempelkan pada bagian informasi yang bolong saja. Jika rusak semua, tisu Jepang melapisi kedua sisi kertas, atas dan bawah. Sebelum dilapisi tisu, kertas disemprot dengan gelatin, lalu diratakan menggunakan kuas. Untuk memotong tisu Jepang, tidak dianjurkan memotong dengan gunting, karena akan mengeluarkan serat tisu. Setelah ditambal dengan tisu Jepang, ditunggu hingga kering dan suhu ruangan, lalu dipres atau ditekan. Enkapsulasi. Enkapsulasi merupakan upaya pelindungan lembaran dokumen menggunakan plastik yang bebas asam. Caranya, siapkan 2 plastik yang biasa digunakan untuk laminating, kemudian diberi cairan Miller, lalu direkatkan menggunakan double tip. Alih media ke mikrofilm. Mikrofilm adalah alat pelestarian pertama yang bisa tahan hingga 500 tahun. Jenis karya rekam bisa berupa CD, DVD, kaset, disket, foto, dan lain-lain. Mikrofilm bisa membusuk dan dapat mengeluarkan cairan bila membusuk. Sebelum melakukan pemotretan, naskah kuno perlu disesuaikan bibliografinya terlebih dahulu. Mikrofilm harus dalam keadaan kering. Setelah itu, naskah kuno difoto. Jika sudah difoto, mikrofilm akan dicuci.
Proses pencucian mikrofilm memakan waktu 30 menit dan harus dalam keadaan ruangan gelap, karena jika ada cahaya, mikrofilm akan terbakar. Hasil dari pemotretan dan pencucian bisa berupa JPEG dan ACR.